Shalom teman-teman yang terkasih. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya undang kita semua untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Teman-teman yang terkasih, betapa besarlah kasih Tuhan bagi kita. Untuk itu patutlah kita untuk mengucap syukur dan memuji memuliakan namanya. Untuk memulai ibadah kita, saya undang kita untuk menyanyi lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab berkelanjutan. Pembacaan pada minggu ini diambil dari Kejadian 31, ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-47. Kejadian pasal 31, ayatnya yang ke-43 hingga 47. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sadahuta, tetapi Yakub menamainya Galet.
Sampai demikianlah pembacaan Alkitab berkelanjutan kita. Teman-teman yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayan firman. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur untuk semua kasih dan rahmat-Mu yang boleh Engkau limpahkan kepada kami seminggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar tidak hanya kami dapat memahaminya dengan baik, namun kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan berkati pelayan firman yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini saja doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami boleh berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 37 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menenggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Amin firman Tuhan. Shalom dan selamat malam teman-teman PPGT yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan. Dimanapun teman-teman berada pada saat ini, semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu Iriko. Perasaan iri timbul karena adanya keinginan akan apa yang ditunjukkan atau dimiliki orang lain. Mengawali perenungan pada malam hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua dan silakan dijawab dalam hati. Pernahkah teman-teman merasa iri akan kehidupan orang lain? Di saat seperti apa teman-teman biasanya iri? Apakah saat orang mendapatkan pencapaian? Baik itu dalam hal akademik maupun pekerjaan? Ataukah saat teman-teman melihat orang dengan hubungan percintaan yang romantis? Ataukah saat teman-teman melihat kehidupan orang yang tampak sempurna seperti yang teman-teman bayangkan? Tidak dapat dipungkiri, setiap kita manusia terkadang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, apapun itu. Bisa berupa materi, kesuksesan, bahkan kasih sayang yang tidak didapatkan. Dari pembacaan kita ini, bahkan ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan beberapa alasan yang membuat saudara-saudara Yusuf benci kepada Yusuf. Terlebih dalam pembacaan kita menemukan Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Perlakuan Yakub ini menimbulkan rasa iri hati dan benci dalam hati saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Meskipun Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya ini benci, tetapi karena Yusuf penuh kasih, Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya. Ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, Yusuf memenuhi perintah ayahnya itu, bukan sekedar karena menghargai Yakub sebagai ayahnya, namun karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Dengan susah payah, Yusuf berjalan sekitar 30 km jauhnya. Terus mencari dan bertanya hingga menemukan saudara-saudara mereka yang ada di padang pengembalaan bernama Dotan. Dapat kita baca di ayatnya yang ke-17. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum Yusuf sampai di tempat saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf telah menyusun rencana untuk mencelakai, bahkan ingin membunuh Yusuf. Bahkan dengan tega, mereka menjual Yusuf sebagai budak di Mesir dengan harga 20 shikal perak. Perlakuan saudara-saudara Yusuf ini disebabkan karena satu hal, yaitu iri hati. Karena perasaan iri hati, mereka melupakan ajaran orang tua
serta perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, dari pembacaan ini kita belajar bahwa orang yang hidupnya digerakkan oleh perasaan iri akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan orang lain. Serta mereka yang digerakkan oleh perasaan iri melupakan janji Tuhan bahwa setiap orang mendapatkan berkat. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan menginginkan kita selaku pemuda Kristen untuk menjauhkan sikap iri hati dari kehidupan kita. Karena sikap iri hati akan menghancurkan hubungan kasih sayang kita dengan sesama kita. Bahkan sikap iri hati akan membuat kita mendatangkan malapetaka bagi orang lain, termasuk orang-orang yang kita kasihi. Selain pembacaan kita, banyak lagi contoh di luar yang bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang digerakkan oleh perasaan iri hati mencelakai orang lain. Firman Tuhan dari Yakobus 3 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, sikap iri hati yang dapat membuat orang mencelakakan orang lain, mendatangkan malapetaka bagi orang lain, semoga itu tidak ada dalam kehidupan kita sebagai pemuda gereja dimanapun kita berada. Karena itu rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini agar senantiasa dijauhkan dari sikap iri hati. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain agar kita mampu menjauhkan sikap iri hati dari kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Ya, teman-teman yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, mari kita tenang, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas teknologi yang Tuhan berikan kepada kami, yang dapat kami pakai dalam pelayanan-Mu pada saat ini. Terima kasih atas persekutuan pada malam hari ini. Semoga persekutuan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Pimpin kami agar kami menjauhkan sikap iri hati dalam kehidupan kami. Berkati kami, mampukan kami untuk senantiasa saling mengasihi. Tuhan, pada saat ini kami datang mendoakan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan dalam memimpin negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien, baik itu pasien COVID maupun non-COVID. Tuhan berkati mereka, pulihkan kembali kesehatan mereka ya Tuhan.
Jamah tubuh mereka yang sakit, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya mereka dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami datang membawa pelayanan kami PPGT maupun PMJ Jemaat Satria Kasih. Tuhan mampukan agar pelayanan yang kami angkat senantiasa Tuhan yang kami utamakan. Mampukan kami dalam melayani pada saat pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati mereka ya Bapa, agar lewat pertambahan usia ini, imannya kepadamu juga senantiasa bertumbuh ya Bapa. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Begitu juga teman-teman kami yang dalam pergumulan Tuhan, Tuhan kuatkan mereka. Yang sakit, Tuhan pulihkan ya Bapa. Seperti saudari kami Treskia, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan, jadilah dokter semawi bagi rekan kami ini. Jamah tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya dapat memperoleh kekuatan baru serta kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mendoakan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan maupun pendidikan kami, Tuhan berkati kami, mampukan kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berikan kami kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani masa muda ini Tuhan. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan orang tua kami, baik yang saat ini sedang bersama dengan kami, maupun yang ada di kampung. Tuhan tetap berkati mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, kesabaran, serta kesehatan yang baik dalam mendidik kami anak-anaknya. Karuniakan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ampunkanlah segala dosa kami kepadamu ya Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Untuk menutup ibadah kita, saya undang kita semua untuk menyanyi Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jelas seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat, pegang tanganku. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita, mari kita terima berkat Tuhan.
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Shalom dan selamat malam untuk kita semua, teman-teman yang terkasih. Adapun penyampaian untuk minggu ini, yang pertama ialah ibadah selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 akan kita laksanakan melalui media Zoom. Jadi jangan lupa untuk saling mengingatkan dan kami harapkan partisipasi teman-teman dalam mengikuti ibadah kita selanjutnya. Yang kedua, formulir pendaftaran untuk database akan ditutup pada hari Minggu tanggal 16 Agustus. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mengisi formulir, kami persilakan untuk mengisi formulir tersebut di link yang akan dibagikan di grup. Dan yang terakhir mengenai video kolaborasi 17 Agustus, kami tunggu videonya teman-teman sampai tanggal 15 Agustus. Sekian dari kami, terima kasih.